Ini mas, Mas Rianto. Ya, siap. Inilah Listianto Bejo Raharjo, kiper legendaris Indonesia yang saat ini melatih Bayangkara, Mas ya. Siap, Bayangkara U20. Mas Bejo memulai karirnya di mana tuh Mas Bejo? Jakarta, Solo atau Bali? Memulai karir HWM Solo, kemudian saya direkrut oleh Pelita Jaya. Tahun berapa itu Jakarta, Mas ya? Tahun 86, musuh bebuyutan dengan Arseto Solo, dan selalu kalau kembali ke Solo menjadi orang yang paling dibenci oleh supporter. Loh, Mas Bejo kelahiran pinten Mas Bejo? Saya kelahiran 563. Oh, HBM sempat ke Persis Mas Bejo? Itu yang menjadi catatan saya sampai saat ini, Mas. Segudang prestasi dan klub-klub besar yang saya bela. Satu kali pun saya saat jadi pemain dan pelatih belum pernah memperkuat Persis. Tapi ceritanya kok bisa ke Pelita sampai Mas ya? Ya kebetulan habis HWM saya terpanggil untuk masuk ke PSSI Junior di Ragunan. Setelah lulus SMA tahun 86 saya langsung terpanggil oleh Pelita Jaya satu tim, karena saat itu kita tim juara pelajar Asia yang di Jakarta. Tahun 86 itu Mas? 86. Di Pelita Mas Listianto waktu itu ada saingan senior juga Mas ya? Seniornya Haryanto almarhum yang Jepara dan Arjun. Rinaldi. Minder waktu itu Mas, masih belasan tahun udah di klub besar saingan dengan kiper-kiper terkenal istilahnya Mas. Itulah kelebihan saya Mas, kalau orang tahu dalam hal confident. Jadi saya datang di sebuah tim Pelita Jaya, saya tidak memandang siapa di kanan kiri saya. Dengan direkrutnya saya, otomatis saya lah yang terbaik dari yang ada. Bertahan berapa tahun di Pelita Mas? Kurang lebih hanya 18 tahun. Hanya Mas ya? Hanya 18. Masya Allah, kok bisa lama banget Mas ya? Itulah jiwa persaingan dan kita tidak pernah lengah. Setiap latihan kita selalu mengasah diri kita untuk selalu yang tampil terbaik. Maka dari itu pesaing-pesaing saya yang datang sampai terakhir pun Kurnia Sandi harus menunggu saya 4 tahun sampai dia sendiri pun tidak kuat untuk keluar mengadu nasib di tempat lain. Kuncinya apa Mas? Bisa bertahan lama, kemudian saingannya juga nggak ringan Mas ya? Yang pertama, tidak pernah menyerah. Kedua, jangan memberi kesempatan kepada orang lain, karena kesempatan yang kita dapat tidak dengan mudah kita raih. Bersama Pelita Mas Bejo juara Galatama Mas Bejo? 3 kali juara Galatama, 2 kali juara Piala ASEAN antar klub, 1 kali juara Piala Utama, nomor 3 antar klub Asia Champion. Itulah prestasi saya. Sayangnya belum pas emas Indonesia Mas Bejo nggak masuk Mas Bejo? 87 dan 91 saya masuk di situ. 2 medali emas. Saya masuk tim nasional pertama adalah 86 saat persiapan Asian Games Korea, kita sampai di semifinal. 86 ya. 86. Berarti itu Tuarima. Ya, dengan almarhum Adolf Kabo dan Ricky Yakob di depan, Yonas Sawor almarhum, Pelatih Andiang Barce. Barce Matula Pelwa dan Salman Panggabean. Dari semua karir yang panjang itu yang paling berkesan mana? Yang paling berkesan adalah saat kita menjadi juara Asian Games SEA Games 91 di Manila. Karena medali itu betul-betul berpengaruh pada klasmen juara umum kita sebagai kontingen Indonesia di SEA Games. Di Pelita pelatih bergonta-ganti, yang pelatih paling berkesan Mas mungkin? Yang paling berkesan hanya 2, Benny Dolo dan Selimir Milosevic. Kenapa? Benny Dolo adalah pelatih yang berani memberi kesempatan kiper muda. Terlepas saya 1-2 kali membuat kesalahan, terus dipercaya oleh beliau hingga saya bisa seperti ini. Selimir Milosevic adalah pelatih yang seperti kawan, seperti saudara, seperti orang tua, dan dia betul-betul profesional di lapangan hingga dialah yang bisa membawa Pelita Jaya 3 kali juara berturut-turut di Liga Galatama. Di Pelita yang klub besar, klub kaya itu memang salah satu alasan untuk bertahan Mas? Dari finansial memang mereka sangat luar biasa. Dan saya beruntung langsung masuk di dalam tim besar hingga saya bisa menabung dan menyiapkan masa depan saya. Hingga saat ini saya tidak pernah kesulitan dalam hal finansial saat saya tidak mendapatkan klub atau beralih profesi sebagai pelatih. Karena yang membuat orang sehat tidak sehat adalah bagaimana pikiran kita secara baik ataupun tidak. Mas Bejo pas setelah dari Pelita kan begitu Mas? Kemana? Saya dari Pelita langsung ke Arema Malang. Berapa musim? 1 musim. Dari Arema Malang saya ke Petrokimia Putra. Dari Petrokimia Putra kembali lagi ke Pelita KS 2005, Krakatau Steel Cilegon. Dari Krakatau Steel Cilegon 2006 saya ke
Persikota, 2007 saya ke Jepara, 2008, 2009 sampai 2010 saya di Persibom Bola Mongondo, dan saya baru pensiun di Bogor Raya LPI. Usia pinten Mas? Usia 48 tahun. 40? 8 tahun. Masya Dan Allah. sekarang saya usia 57 tahun dengan 3 cucu kesayangan saya. Mungkin kalahnya ya sama Miura Mas ya. Miura kan sampai 51 Mas ya. Ya, cukuplah di Indonesia, itu udah hal yang luar biasa. Kenapa kok sampai usia 48 ketika itu masih belum mau mundur Mas? Karena ingin merasakan apa kesejahteraan yang didapat pemain-pemain muda sekarang. Kok enak sekali. Ternyata saya masih sanggup dan saya bisa merasakan finansial dan kesejahteraan yang didapat oleh pemain-pemain bola saat sekarang. Dengan kontrak yang besar, gaji yang besar, bonus yang besar. Mas Bejo pensiun dari Bogor Raya terus jadi pelatih Mas Bejo? Langsung jadi pelatih di Persikabo Bogor. Liga berapa waktu itu? Liga 2 waktu itu. Berapa lama di sana Mas Bejo? Kurang lebih 4 tahun. Lama juga ya. Ya, 4 tahun, terus akhirnya sempat berhenti, disuspend oleh FIFA di 2015. 2016 saya ke Sriwijaya SP. SFC, Sriwijaya FC sampai 2017. 2018 diminta oleh Sleman untuk Mission Impossible untuk naik ke Liga 1 dan alhamdulillah sudah sukses. Kenapa Mission Impossible Mas Bejo? Karena bagaimanapun namanya persaingan di Liga 2 sangat berat dan sangat gelap. Apapun bisa terjadi, baik teknis maupun non teknis. Saya katam Pak soalnya. Kemudian lisensi kepelatihannya sendiri apa Mas Bejo? Saya terakhir adalah lisensi khusus penjaga gawang UEFA B. Ambil di mana? Ambil di Junua tahun 2002, dari bulan September sampai di bulan November, kurang lebih 2 bulan. 2012 atau? 2002. 2002. 2002 saya sudah memiliki lisensi goalkeeper. Masih main ya udah? Masih main. 2001 untuk pertama kali saya ambil lisensi C UEFA goalkeeper, dan 1 tahun kemudian berikutnya B UEFA goalkeeper. Itu semua dibiayai oleh Pelita Jaya, oleh Bakri, karena apresiasi untuk loyalitas saya selama 18 tahun di Pelita Jaya. Mas Bejo pernah megang tim nasional juga? Tawaran banyak, tapi saya menolak. Kenapa Mas Bejo? Karena keinginan saya tetap satu, saya akan lebih fokus di klub untuk menjadikan kiper-kiper yang tidak terkenal menjadi terkenal. Salah satu hasilnya? Dan salah satu yang bisa dilihat adalah dari Made Wirawan, Komang Putra, Made Wirawan. Pernah ditangani di mana Mas Bejo? Di Denpasar. Oh. Di Denpasar, saat saya pulang, saya lihat, saya bawa ke Pelita Jaya 1 bulan. Made Wirawan lah, terutama yang terdekat kita gampang ingat. Tapi setelah itu saya titipkan di Persiba Balikpapan, kebetulan pelatihnya Doni Lato Berisa saat itu, hingga akhirnya Made Wirawan jadi seperti sekarang. Yang terdekat lagi adalah Rifki Mukodompit, seorang striker magang saya temukan di Bola Mongondo. Saya bilang, daripada striker kamu hilang, tidak akan terlihat, dengan tinggi badanmu 187, mau tidak kamu jadi kiper? Mau Om. Saya rubah dia jadi kiper. 2 tahun saya tanganin, langsung tim nasional SEA Games. Rifki ketika itu usianya belum terlalu. Baru 19 tahun. Saya pegang di usia 21 tahun dia terpanggil tim nasional SEA Games Rahmat Darmawan. Seorang striker. Termasuk Ega Rizky. Yang terakhir Ega Rizky seorang striker juga awalnya. Terus kemudian juga dia baru menjadi kiper. Tapi saya rekrut dia karena saya sudah memantau dia kurang lebih 3 tahun Mas. Makanya tidak ada alasan untuk tidak menjadikan dia hebat seperti sekarang, karena saya sudah pantau dia 3 tahun sebelum saya rekrut ke Sleman. Orang pasti akan bertanya, kenapa kok bisa dipanggil Bejo gitu Mas? Dari kecil masa dipanggil Bejo Mas? Tidak, saya dulu dipanggilnya Anto. Karena Anto itu bandel. Akhirnya begitu saya masuk ke Ragunan, anak-anak panggil saya Harjo. Tapi begitu ada bola yang ke gawang, Harjonya R-nya itu nyangkut, akhirnya mereka plesetkan menjadi Bejo. Jo itu jadi Bejo. Bejo ya. Alhamdulillah Bejo terus. Enggak merasa orang desa maksud saya. Kalau orang Jawa Timur bilang, pemain-pemain seangkatan saya di Jawa Timur bilang, mengatakan bahwa
kiper nggak usah bagus, tapi ngerejeki itu pasti sukses. Hubungannya dengan Bejo ya kuwi. Bener Dan, betul. Betul. Jelas banget. Sampai sekarang nama itu terus melekat Mas. Terus melekat sampai sekarang dan itu nama lapangan. Sekarang aktivitas Coach Bejo adalah pelatih Bayangkara U20. U20. Nggak merasa turun pangkat Mas Karena saya tidak pernah merasa itu karena prinsip saya dalam melatih adalah ingin menjadikan kiper-kiper muda yang berkualitas, melahirkan kiper-kiper yang nantinya membawa nama dia sendiri dan keluarganya lebih baik dan lebih hebat lagi dalam hal finansial. Coach Bejo mungkin punya pesan-pesan pada kiper-kiper muda kita, Coach. Yang pertama untuk kiper muda adalah teruslah semangat berlatih. Tidak ada sesuatu yang tidak mungkin dengan usahamu. Dan usaha pasti tidak mengkhianati hasil. Teruslah rajin berlatih hingga suatu saat kau menjadi hebat. Sekarang jadi kebanggaan keluarga. Coach Bejo sudah kakek, Mas, Coach Bejo ya. Alhamdulillah menang casing usia hanyalah angka. Putra berapa total? Putra 7 dengan 3 laki-laki, 4 wanita. Salah satunya 2 itu kembar wanita dan 3 cucu. Yang penting kita tetap sehat. Sehat itu mahal. Hari tua Coach Bejo dihabiskan di Bali, Solo atau Jakarta? Coach Bejo? Pasti Solo, di tanah kelahiran nenek moyang. Keluarga di Solo sekarang? Semua di Solo, anak-anak berpencar semua. Tapi saya dengan istri tetap stay di Solo. Inilah Listianto Bejo Raharjo.